Apakah mungkin nanti Luffy akan melawan Shanks ketika Shanks ini sudah berhasil cuci otak oleh Imu? Dan bukankah juga di chapter ini kita mendapatkan beberapa foreshadow menarik antara Loki yang cukup mirip dengan Usopp, dan terakhir, apakah Gorosei ternyata orang-orang baik? Nah, gak cepet di sini kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter 1171 yang gila nih, kayaknya kita udah lama banget nggak upload di channel Devil Nomi. Ya lagi-lagi seperti biasa lah, karena One Piece libur sudah cukup lama, 2 minggu, bahkan mungkin hampir 3 minggu jika kita mengikuti bagian leak atau spoiler di awal. Dan nanti dikatakan minggu depan One Piece libur lagi, yang aduh, ini makin sepi aja channel ini untuk bahasan dari kontennya. Oh ya, mungkin segitu tahu ya, di sini sedang pakai baju yang warnanya mencrang sekali, warna merah, karena ya biasalah iseng-iseng nyari baju di Shopee yang ternyata harganya juga nggak terlalu mahal, cuma 70 ribuan juga, yang ada warna-warna lain selain warna merah ini. Dimana nanti untuk warnanya akan saya tampilkan juga di video warnanya apa saja. Dan buat kalian yang pengen juga seperti bisa cek di bagian tag produk di bawah kiri, yang mungkin pengen cuma 75.000 doang. Nah oke, langsung aja kita masuk untuk review chapter kali ini. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena sudah masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Waduh. Oke, dimana judul untuk chapter kali ini adalah Ragnir, yaitu si tupai lucu kita yang sebelumnya akhirnya dijadikan chapter langsung judul oleh Oda di kali ini. Yang walau nggak dapat banget sih apa makna dari Ragnir di satu chapter ini. Dimana di video chapter lalu banyak banget nih yang bilang, bang itu palu bukan kapak, yang bener sih. Emang di video saya ngomongin kapak mulu karena mungkin kebiasaan main game lebih enak pakai kapak dan bukan pakai palu. Tapi bener, Ragnir adalah palu dan bukan kapak. Dan di sini pula kita mendapatkan cover request nih, dimana seekor kucing memasang telinga ke babang Zorojuro. Nah chapter sendiri dimulai dengan sedikit lanjutan yang terjadi dari chapter sebelumnya, dimana buat yang lupa, dimana chapter lalu kita melihat bagaimana Loki menghantam ayahnya Harald dengan Ragnir tersebut, yang definisi satu panel luar biasa yang ada gambar sebagai penutup chapter. Gaban pun dengan tubuh penuh luka dan perban di mana-mana, dia berkata, jika Harald meninggalkan kastil dalam keadaan seperti itu, dia bisa membuat kerusakan dan bencana yang luar biasa kepada seluruh dunia. Saya pribadi sudah merasa pertarungan tersebut sia-sia karena seberapa parah luka yang berhasil kita buat kepadanya, tubuhnya tetap kembali seperti semula lagi. Maka ini benar-benar luar biasa sekali untuk berpikir ada seseorang yang dapat menghentikannya. Jarul, apa kau tahu bahwa harta karun sakral tersebut ternyata dapat sekuat ini? Dan tetua Jarul pun menjawab pertanyaan dari Gaban dengan bilang, tidak, sebenarnya aku tidak tahu apapun tentang hal tersebut, tetapi yang aku ketahui hanyalah merindingnya badanku membayangkan apa yang akan terjadi kalau Loki sekarang tidak ada di sini. Dimana di sini pun kita melihat Shanks nih yang mengingat kembali beberapa flashback yang pernah dia rasakan. Seperti salah satunya ketika dia sedang ngobrol dengan Harald dengan berkata, kalau aku bergabung menjadi Godsnack, ini akan menjadi fajar baru bagi Elba. Yang bayangin seseorang sangat baik berkata seperti itu dengan sangat tulus, tetapi Shanks ternyata melihatnya kalau Harald malah diperdaya dan dibuatnya menjadi seperti sekarang sampai harus kehilangan nyawanya. Di sini pula Shanks mengingat nih momen dirinya dengan ayahnya, yaitu Saint Garling. Di sini Garling berkata, jika kau punya sesuatu yang kau inginkan, langsung katakan saja, dan hal itu akan langsung sampai kepada dirimu. Kau benar-benar berhasil menahan kehidupan suram itu, anakku. Lupakan kehidupanmu yang lama. Mereka-mereka yang hidup di bawah bahkan tidak bisa dikatakan sebagai manusia. Di sini pun terlihat bagaimana Shanks kesal sekali dan sampai stres sendiri dengan meremas tangan kirinya, tempat sebelumnya dia mendapatkan tato atau kontrak dari Imu tersebut. Dan Gaban menghentikannya sambil memeluk Shanks di sini. Itu adalah sebuah kebiasaan buruk. Kau tidak bisa menyalahkan bagaimana kau bisa terlahir. Dan Shanks pun menjawab, lalu kenapa Harald harus mati? Dia memiliki jiwa yang murni. Jika aku bisa lebih cepat sedikit saja. Dan Gaban pun langsung meneriaki, Shanks, ini bukan salahmu. Gaban menambahkan, dengar Shanks, kau ada di sini pasti karena suatu alasan. Kehidupan semua orang memiliki maksud tertentu dan perannya masing-masing. Kau hanyalah harus terus bertahan. Yang bukankah ini waduh banget kata-kata dari
Gaban. Yang wah, semakin banyak kita melihat aksi dari Gaban dan juga perkataannya, definisi ini satu orang sangat-sangat wise sekali. Tipenya emang sangat mirip sekali dengan Babang Sanjay, dimana untuk relik yang mungkin banyak dihubungkan dengan Zoro, mereka ini lebih tipe yang kalem, cool, nggak banyak ngomong yang tetapi untuk Gaban, yang kata-katanya sangat-sangat oke sekali. Yang bukankah Gaban sendiri sebelumnya, dia juga yang ngomong kepada Seng kalau orang-orang yang terlahir berprivilege biasanya mereka gagal karena mereka menanggung beban yang dimiliki tersebut. Dan sekarang pun dia berkata hal yang serupa dengan makna berbeda tetapi dalam sekali dengan berkata kalau setiap orang memiliki perannya sendiri-sendiri. Yang bukankah ini mantap banget? Mungkin buat kita-kita yang sudah lebih berumur dan udah lebih banyak pengalamannya bisa sangat relate sekali dengan perkataan dari Skopper Gaban ini. Ya mungkin hal-hal yang dulu kita lakuin dan dulu kita gagal mungkin baru kerasa lah nanti bertahun-tahun setelahnya. Ibaratnya serial One Piece ini terdapat Oda nih yang sering kita sebut sebagai Master of Foreshadowing. Dia membuat suatu hal atau plot yang kecil di masa lalu tetapi plot kecil ini berdampak besar nanti di masa depan. Tetapi jangan lupa sebaik-baiknya pencipta dari foreshadowing sudah jelas adalah pencipta kita, yaitu Tuhan kita ini. Yang baik lagi seperti kata-kata Gaban, kita di sini pasti karena terdapat suatu alasan yang dimiliki oleh masing-masing yang wah ini waduh banget dari Skopper Gaban. Next kita lanjut ke bahasan dari review kali ini. Kita pun berpindah ke lokasi Loki dan Harald yang sedang menangis nih sambil Harald ditutupi jubah dari Loki dan dia pun berkata, apakah ini yang akan terjadi kalau kau sangat mencintai negeri ini? Menyebalkan sekali. Dan berpindah lagi nih ke Mary Joyce. Di sini kita melihat Imu dan para Gorosei. Imu pun berkata dia adalah raksasa kuno yang sangat-sangat langka, dikuatkan dengan kemampuan yang lebih kuat lagi dan tubuh yang tidak bisa mati. Semua hal itu membuatnya menjadi monster yang sesungguhnya. Namun kenapa dia masih bisa terbunuh? Siapa yang bisa melakukan hal tersebut? Apakah ada hal yang tidak terlihat yang kita ketahui berada di Elbaf? Di mana para Gorosei pun menjawab, kita bisa saja pergi ke Elbaf sekarang menggunakan Abyss yang Harald ciptakan. Namun Imu menjawab lagi, tidak perlu. Itu bisa menyebabkan kematian dari Knight yang lain. Dan semua kontrak tersebut akan memberikan bayaran kepada diriku. Yang bukankah menarik sekali nih kata-kata yang Imu ucapkan di bagian sini? Sepertinya benar ya, mungkin alasan kenapa Imu tidak bisa merasuki Harald persis full seperti Gunko dan Saturn sebelumnya, karena Harald belum mendapatkan kontrak tertinggi yang dimiliki oleh Imu. Yang untuk hal ini pun bukankah pernah kita bahas di salah satu teori yang cukup deep banget kita bahas, bisa nanti juga kalian tonton untuk videonya. Dan bedanya juga karena hal itu, maka di sini Imu sendiri pun bingung kan, dia tidak bisa melihat apa yang dilihat oleh Harald tersebut karena di sini Imu hanya bermain di pikirannya tetapi tidak melihat langsung seperti case Gunko dan juga Saturn di God Valley. Makanya Imu bingung apa yang bisa membunuh Harald? Apakah terdapat monster di negeri Elbaf yang berarti memang sekuat itu nih perubahan monster dari buah iblis yang dimakan oleh Loki sampai bahkan sekelas Imu aja nggak bisa ngebayangin ada yang bisa ngalahin seseorang seperti Harald. Plus jangan lupa Gaban juga berkata di awal chapter ini yang tadinya dia merasa sangat hopeless sekali karena nggak ada yang bisa menghentikan Harald, tetapi ternyata kemampuan dari buah iblis legendaris Elbaf sangat kuat dan bahkan bisa membunuh seorang Knight yang notabene immortal yang mungkin dari seluruh bajak laut Roger pun tidak ada yang bisa. Tetapi kenapa Loki bisa melakukan hal itu? Yang untuk hal ini pun masih menjadi misteri yang harus Oda jawab nanti di masa depan. Karena bukankah yang tidak kalah menarik, ternyata luka dari para Knight-nya memberikan dampak langsung kepada Imu, yang mungkin karena dia memberikan kontrak dan ketika orang tersebut mati, lukanya langsung diterima oleh sang mastermind utamanya, yaitu The Great Imu ini. Lanjut di sini pun Imu berkata kalau Harald adalah raksasa yang tidak pernah masalah merendahkan kepalanya untuk menyenangkan para manusia. Satu-satunya yang dia kejar hanyalah aliansi dengan orang-orang dan negeri lainnya, dan dia terlahir memiliki darah dari ras brutal tersebut. Jika kita menerimanya menjadi pemerintah dunia, kehadirannya saja sudah bisa menghancurkan dari dalam. Elbaf seharusnya tidak dikenal sebagai raja yang beradab, bisa memberikan kontrak kepada raksasa yang kooperatif seperti dirinya adalah sebuah peluang yang tidak mungkin akan terjadi lagi. Tetapi hasil mengecewakan ini membuktikan semuanya kalau pada akhirnya sejarah tidak pernah berbohong. Kita memang tidak bisa ditakdirkan untuk
untuk bergerak bersama. Dan kalian semua jangan lupa kalau Elbaf adalah bagian dari D. Yang wadaw banget nih perkataan dari Imu di chapter kali ini, yang walaupun sebenarnya nggak kaget-kaget banget juga sih. Karena kalau Elbaf ada hubungan dengan klan D, yang itu sangat-sangat normal sekali, karena bukannya kita sudah sering membahas terkait hal ini, dimana mungkin orang-orang yang memiliki ras berbeda dari manusia sepertinya akan ada hubungan dengan banyak Ancient Kingdom, Will of D, dan banyak yang lainnya. Nah, kembali berpindah ke Elbaf, di mana mereka berkata kalau setelah semua kejadian ini, maka Elbaf akan benar-benar kacau. Loki pun menjawab, aku akan pergi ke lautan orang tua. Aku juga akan membawa para penjaga yang masih hidup dengan diriku. Loki bertanya, bagaimana dengan permintaan terakhir Harald terkait dia yang menyuruhmu memberitahu semua kepada negerinya? Dan Loki pun menjawab, tidak mungkin aku bisa mengatakan hal yang sebenarnya kepada mereka. Kalian semua sudah lupakan saja apa yang terjadi di sini hari ini. Di mana terlihat di sini Shanks, Gaban, dan para penjaga yang masih hidup pun ternyata masih ada, dan kita melihat semuanya di sini. Yang seharusnya dari panel ini kita dapat melihat ya kalau Loki di sini sadar betul dengan orang-orang yang ada di sana, yaitu adanya Skopper, Gaban, dan bahkan Shanks juga dia pasti menjadi sangat mengenalnya. Yang menarik ya, di sini pun Loki berkata, kalian semua jangan katakan apapun tentang apa yang terjadi di sini hari ini. Dan Jarul pun menjawab, jika kita tidak berkata apa-apa, kau pikir siapa yang akan disalahkan dari semua hal ini? Loki pun menjawab, semua akan tetap sama seperti sebelumnya. Katakan kalau aku ingin menjadi seorang raja. Bisakah kalian menghormati caraku? Dan aku akan menangani ini semua dengan caraku sendiri. Yang lagi-lagi gile banget dari karakter Loki kita ini. Dimana awal baca chapter ketika melihat kalimat dari Loki, kok sangat-sangat familiar sekali ya, dimana saya membaca momen yang serupa, apakah mungkin di Naruto atau ternyata di One Piece. Dan ternyata setelah diingat-ingat lagi, kata-kata ini cukup mirip dengan momen God Usopp kita di awal kenalannya di serial One Piece. Ya benar, itu adalah momen yang persis dari Usopp yang terjadi di desanya, dimana bajak laut Kuro yang berencana nih membunuh nona kaya untuk semua hartanya, dan Usopp gak mau semua hal itu kesebar. Ya udah, biar aja orang-orang melihatnya seperti biasa kepada dirinya, yaitu seorang pembohong, dan juga para bocil-bocil yang membantunya, yang juga kita lihat di momen arc tersebut. Yang bukankah cukup persis sekali dengan kata-kata Loki di satu chapter ini? Ya, bukankah juga kita mendapatkan teori yang sudah sangat lama sekali, yang sepertinya akan ada hubungan antara Usopp dan Loki, yang mungkin banyak teori dulu adalah kalau Usopp akan mengalahkan Loki sebagai David and Goliath. Tetapi ya kita nggak tahu nantinya seperti apa. Dan di sini pun Loki berkata, dengan kemampuan ini, aku akan menyelesaikan semua dendam dari ayahku dan para pasukan yang lainnya. Aku akan menghajar pemerintah dunia. Jarul hanya berkata, hey, jangan bodoh Loki, pemerintah dunia adalah organisasi yang sangat-sangat besar. Itu tidak akan semudah yang bisa kau pikirkan. Dimana Shanks dan Gaban pun hanya terdiam saja mendengar semua hal tadi. Dimana lagi-lagi yang saya suka banget dari serial One Piece itu adalah karakter-karakter yang benar-benar bekerja sesuai role-nya sendiri. Tidak ada yang saling terus atau bahkan saling mencampuri urusan dari yang lain-lainnya. Ya ibaratnya karakter-karakternya tuh nggak terlalu suka nih ikutan dengan permasalahan dari orang lain. Seperti nanti juga kan kita melihat bagaimana Luffy yang udah mendengar semua ceritanya tetapi dia nggak respon apa-apa karena Luffy tahu hal tersebut bukanlah urusan dari dirinya. Ibaratnya semua hal itu hanyalah urusan personal, urusan keluarga, desa, yang lagi-lagi tidak ada hubungan dengan Luffy dan karakter dari dirinya. Dan itulah yang sebenarnya saya suka dari One Piece, dan banyak pelajari juga atau hikmahnya dari serial ini, karena ya udahlah, ngapain kita terlalu peduli dengan omongan dan kehidupan orang lain, toh kita juga memiliki kehidupan kita sendiri. Kecuali mungkin orang lain tersebut nanti akan beririsan atau mungkin menyusahkan kita, barulah kita ya bisa sedikit ikutan. Dan kata-kata Jarul di sini pun dia tidak salah sekali dengan bilang kalau pemerintah dunia adalah organisasi yang sangat besar. Karena sebelumnya saya juga pernah membuat salah satu video, apakah mungkin keempat Yonko kalau beraliansi bisa mengalahkan world government atau pemerintah dunia One Piece? Dan jawaban saya di video itu tidak bisa, karena ya beberapa skema yang bisa kalian tonton videonya, karena ada beberapa tier yang kita bahas di satu video itu. Dengan 4 Yonko yang bergabung saja, saya tidak yakin mereka bisa mengalahkan pemerintah dunia, apalagi dengan kemampuan dari Imu yang sangat-sangat gila sekali. Yang jangan lupa juga, Joy Boy pun bisa dikatakan dia kalahkan di perang dari Void Century, ya mungkin dengan dia yang sudah memiliki aliansi-aliansi yang ada tetapi masih kalah, yang sepertinya kita memang membutuhkan One Piece ini nih untuk menjungkir balikan dunia One Piece, terutama melawan The Great Imu yang menjadi pemimpin dunia dalam waktu yang lama.
Nah, flashback pun akhirnya resmi berakhir nih dengan total 20 chapter, kurang lebih kalau nggak salah sejak chapter 1152, yang sepertinya ini resmi menjadi flashback yang paling banyak mencapai 20 chapter. Kalau di tankobon atau komik mungkin bisa memakan 2 volume. Di sini pun Loki berkata dengan menutup bagian dari ceritanya yang bilang, setelah itu aku pergi ke laut dan Hajrudin tepat ketika kalian sampai ke Elbaf di mana semua orang sudah menuduhku sebagai pembunuhnya. Dan aku pun memang tidak ada usaha juga untuk membenarkan narasi tersebut. Namun tentu saja saya tidak sebodoh itu untuk mengaku berkata kalau saya lah orang yang membunuh ayahku. Aku hanya tidak ingin semua hal yang sudah dia perjuangkan pada akhirnya berakhir sia-sia karena apa yang dia rasakan. Dan dengan semua yang kau ketahui, apa kau pikir aku benar-benar harus berkata kepada semua orang tentang apa yang benar-benar terjadi di kastil pada saat itu? Ya benar, ini juga yang menjadi bahasan kita di beberapa review sebelumnya terkait Loki nih. Kenapa dia yang pada akhirnya menjadi sosok kambing hitam dari peristiwa Omilukan dari Elbaf tentang kematian sang raja tercinta yaitu King Harald. Karena bukankah kenapa Loki yang dituduh, dan tetapi kita juga tahu King Harald dia masih mendapatkan semua nama baik di rakyatnya. Toh Harald sendiri yang bilang untuk memberitahukan semuanya kepada seluruh negeri Elbaf. Makanya sebelumnya kita bilang kan kalau Loki adalah Itachinya dari Elbaf karena dia akan menanggung semua itu sendiri dengan alasan yang sama juga, yaitu dia tidak ingin mencoreng nama baik ayahnya, terutama apa yang sudah dilakukan beratus tahun untuk membuat negeri Elbaf agar bisa bersama dengan orang-orang di sekitarnya. Walaupun sebenarnya Loki sendiri sangat menentang ideologi tersebut, tetapi ya bagaimanapun juga dia adalah ayahnya yang sangat dia hormati. Makanya definisi good call banget nih dari Loki dengan caranya seperti itu. Definisi Oda membuat karakter Loki ini salah satu best karakter di serial One Piece. Yang gak aneh juga kan karena karakter yang diidolakan juga adalah best karakter di serial ini, yaitu Rox di Shebe. Di sini Hajrudin pun hanya terdiam kaget dan Gaban pun mengiyakan kalau benar itu adalah fakta yang sebenarnya. Loki pun akhirnya menjawab kalau sudah cepat, aku tidak ingin mengingat-ingat kembali semua yang terjadi di hari itu. Dan Hajrudin pun menjawab, Tetua Jarul selalu menolak tentang eksekusimu, dan aku mengerti kenapa kau memutuskan untuk membuat semua ini dalam bentuk rahasia. Ayah memilih mati dengan manipulasi yang dilakukan oleh pemerintah dunia, dan mereka sejak awal selalu menjadi musuh dari kita. Aku penasaran apa yang sebenarnya mereka lakukan kepada ayah kita ini. Gaban pun sini menambahkan, benar, dan sekarang mereka sudah mengirim beberapa kenaik lainnya ke negeri Elbaf yang beberapa dari mereka cukup mengenal dengan Harald. Bahkan Loki sendiri tidak tahu detail-detail apa saja tentang perjanjian yang Harald lakukan di Mary Joyce tersebut. Dan Gaban pun menambahkan, aku bisa membantu jika kalian butuhkan yang. Oh, Gaban pun menawarkan dirinya untuk menolong Elbaf. Tetapi ya lagi-lagi bukankah dia pula dalam keadaan terluka yang bisa terbilang cukup parah juga. Makanya di sini pun Hajrudin menjawab, itu tidak perlu ya San. Kita tidak butuh alasan lain untuk menolong negeri kita sendiri ini. Dimana yang lucunya juga adalah di sini kita diperlihatkan beberapa panel dari semua orang yang ada di sana yang kirain tadinya pada mau duluan untuk pergi ke atas duluan, ternyata ikut mendengarin cerita Loki semua. Bahkan Zoro dan Sanji pun terlihat di sini mendengar semua cerita dari Loki ini. Dan ya dari sini pun akhirnya Hajrudin langsung melepas semua borgol dari Loki sambil berkata, Loki, sepertinya kita merasakan hal yang sama tentang ayah. Aku minta maaf untuk segalanya. Jadi untuk negeri Elbaf, mari kita berdiri bersama. Yang ini definisi mantap banget dari Hajrudin. Yang segampang itu guys, ternyata mereka meminta maaf atas perbuatannya selama ini. Nggak pedulilah dengan harga dirinya. Yang penting, toh bukankah tujuan mereka sama, yaitu untuk negerinya sendiri, yaitu negeri Elbaf. Bedalah seperti kayak pejabat-pejabat yang, aduh ini minta maaf aja, susah banget, kayak nggak mau banget disalahin. Yang mungkin seperti generasi juga ya, seperti generasi abokap yang biasa sangat susah sekali untuk minta maaf. Pride Boss. Dan dari sekian banyak cerita, reaksi Luffy di sini hanya dengan, wah luar biasa Loki, kau bisa bertarung sekarang. Yang dia nggak peduli jir dengan ceritanya karena hanya fokus ingin melihat Loki bertarungnya seperti apa saja. Cuma mungkin bagian menarik yang kita dapatkan di sini adalah Luffy tidak tertidur mendengar cerita dari Loki. Dan dari situ tiba-tiba muncul monster yang jatuh ke Underworld ini, dan ternyata dia adalah si Draugr atau tengkorak yang
Wah, ini gede banget. Yang apa mungkin pasca Killingham kekuatannya di-upgrade, akhirnya monster-monsternya pun menjadi jauh lebih besar lagi. Yang baik lagi, untuk Elbaf aja udah gede, apalagi untuk ukuran manusia yang ukurannya jauh lebih kecil lagi. Di sini Chopperun bilang kalau itu adalah monster yang mengamuk di atas sana, dan ada banyak monster seperti itu berkeliaran di atas. Dan Hajudin berkata, dari mana mereka datang? Bukankah itu Draugr? Aku tidak tahu kalau monster itu ternyata beneran ada. Loki senang dengan bilang, "Hoho, ini akan menjadi pemanasan yang sangat baik. Pergilah, aku nanti bisa langsung melompat." Hajudin pun mulai naik ke lift tersebut, dan banyak laut Hajudin lainnya pun sini dia berkata, "Hei Loki, kami mengakui kalau kita salah dan sudah menjudge-mu duluan sebagai pembunuh raja. Kami minta maaf." Yang ini lucu banget nih, semuanya sama minta maaf kepada Loki ini. Tetapi mereka pun melanjutkan, "Tetapi semua ini tidak berarti untuk menutupi semua perbuatanmu yang pernah kau lakukan kepada kami." Loki yang lagi-lagi emang dasarnya nggak pernah mau disebut baik, dia pun kesal dengan berkata, "Diam kau, sudah kalian pergi saja naik ke atas. Aku tidak mau mendengar kalian banyak nyap-nyap." Dan Loki benar-benar happy nih, karena akhirnya bisa bergerak lagi. Yang coba bayangin 6 tahun tubuhnya diikat nggak bisa bergerak, gimana nggak stres, dan pasti akan seneng banget ketika akhirnya sudah bisa bergerak lagi. Yang bahkan tidak hanya itu saja, dia diikat pula dengan borgol Kairoseki yang notabene melemahkan tubuh dari Loki. Mana ternyata dia dilukai lagi, gimana nggak stres coba jadi Loki selama ini. Di sisi lain, sepertinya Gaban menyadari Chopper yang mulai ketakutan, dan dia pun bilang, "Hei dokter, aku tahu kau ingin menjagaku di sini, tetapi aku khawatir keadaan anakku di atas sana." Dan Chopper pun jawab, "Ya, kau punya alasan baik." Dan mereka akhirnya dibawa oleh Sanji untuk pergi ke Sunward juga. Dimana nih banyak yang komen dengan bilang, Sanji bawa orang tua lagi, apakah akan berakhir sama seperti Vegapunk sebelumnya? Jangan lupa, untuk case Vegapunk ini adalah keinginan langsung dari Vegapunk yang memang dia ingin mati. Dan kembali ke Loki, dia pun bingung kenapa lah Luffy kok masih ada di sebelahnya, dan Luffy hanya jawab kalau dia benar-benar penasaran melihat bagaimana Loki bertarung. Loki pun akhirnya melompat tinggi sambil berkata, "Mari tunjukkan kekuatanmu, Ragnir." Dan Loki mengeluarkan serangannya yang bernama Niflheim. Ya benar, inilah definisi serangan Nordik banget, yang namanya juga udah nama Nordik tentang udara dingin atau daerah dunia dingin di Niflheim ini. Dan dengan serangan tersebut akhirnya kita melihat bagaimana Draugr akhirnya membeku. Yang apakah ini juga another kekuatan yang cukup mirip dengan Brook dan juga Nusjuro untuk menggunakan kemampuan Underworld yang bisa membekukan hal lainnya. Tetapi pertanyaannya, ini kekuatan siapa? Apakah Loki atau si Ragnir? Yang apakah Ragnir bisa membekukan orang dengan kemampuannya, plus juga sebelumnya dia bisa mengeluarkan petir. Yang tupai apa anjir bisa kemampuan yang segila itu? Oke, kita masuk ke sesi analisis dan akan membahas dikit nih, apa nih beberapa hal menarik yang bisa dibahas dari satu chapter kali ini. Dan mungkin paling banyak ditanyakan juga dan paling ramai juga di beberapa sosial media terkait apa sih sebenarnya buah iblis dari Loki ini. Dimana sebelumnya ramai juga kan terkait Nidok alias naga, tetapi ada yang bilang juga, "Tapi bang, kalau naga bukannya mirip dengan Kaido dong, sama-sama mythical dari Zoan." Atau bahkan Dragon dari Monkey D. Dragon, yang sebenarnya kita juga masih belum tahu Dragon ini kekuatannya apa. Yang sebenarnya bisa aja sih, tetapi bukankah sebenarnya masih ada satu hal misterius nih terkait perdragonan atau naga di serial One Piece ini? Dimana apa maksud naga yang saya maksud? Yang tentu saja kita sudah pernah melihat beberapa naga di serial One Piece. Dimana bahkan kita langsung melihat dua langsung di satu pulau, yaitu naga di negeri Panghazan. Dimana pertama adalah naga besar yang akhirnya kepotong kepalanya oleh Babang Zoro, dan satunya lagi adalah naga yang lebih kecil, yang bahkan dikatakan kalau naga-naga ini adalah peliharaan yang sangat disukai oleh para Tenryubito yang notabene para bangsawan dunia, yang Ryunya juga bukankah naga langit yang sama-sama masalah naga. Ya benar, dua naga tadi adalah naga umum yang kita ketahui dan sangat cocok sekali nih dengan mitologi dari Eropa, apalagi Nordik, karena naganya memiliki sayap. Sedangkan naga Kaido itu lebih ke arah naga Chinese lah, yang tanpa sayap dan mengular, ya seperti naga Dragon Ball juga kan bentukannya seperti mengular yang bisa terbang seperti itu, dan beda dengan naga yang memiliki sayap yang mungkin juga ada hubungan dengan Nidok, dan itu yang dimakan oleh Loki kita. Dan kalau Loki naga, maka memang seharusnya Nidok tadi yang kita bahas yang paling sesuai, karena toh tema Nordik juga persis dengan tema dari Pulau Elbaf ini. Tapi kalau begitu, bukankah sangat cocok sekali sebelumnya mendapatkan kekuatan petir, lalu juga kekuatan es, apakah nanti akan mendapatkan kekuatan api? Apa mungkin nanti ternyata Loki bisa 5 elemen yang wadidaw, ini makin gila saja.
Lalu juga nih beberapa hal menarik terkait kontrak Shanks nih, di mana dia sampai kesal megang tangannya tersebut. Apakah kekesalannya itu nantinya dia salurkan dan membiarkan sebelah lengannya hilang saat menolong Luffy ketika dimakan oleh si King tersebut? Tapi mungkin pertanyaan kita tetaplah sama. Emang kalau lengan potong gitu, kontraknya akan pure menghilang dari diri Shanks? Apakah kontrak tersebut hanya sebatas tato saja, bukan semacam perjanjian berdarah yang terikat langsung ke tubuh kita, tidak hanya dari tato saja, yang bahkan bukankah Harald sendiri pun tidak bisa menolak karena tembus sampai ke pemikirannya dari covenant atau kontrak tersebut? Toh namanya saja bukankah sudah covenant nih, dan bukan kontrak biasa, yang berarti Oda memang memberikan deep makna yang lebih dalam dari kontrak tersebut. Dan kalau kita ingat juga, Shanks berkatakan di mana Shallow Covenant atau kontrak terendah yang dia miliki tetap masih di bawah pengaruh imut, tetapi hanya dalam jarak tertentu saja atau notabene jaraknya lebih terbatas. Sedangkan untuk Deep Covenant seperti Harald bisa di mana saja terikat oleh imu ini. Makanya sekarang karena Shanks berada di lautan biasa yang notabene jaraknya jauh dari Mary Joyce, makanya mungkin Shanks bisa melawan dan melakukan apa yang dia inginkan. Namun nanti nih jika perang di Mary Joyce terjadi, berarti Shanks apakah akan kembali dikontrol oleh imu karena masih memiliki kontrak tersebut? Yang apakah juga nantinya Oda akan membuat plot di mana ketika Shanks dikontrol, dia akan melawan Luffy di Mary Joyce, yang bukankah ini akan menjadi sangat epic? Apalagi kalau ternyata harus berakhir seperti Harald, di mana harus ada satu orang yang mati, yang wah, ini pasti fans banyak kecewa, tetapi akan sangat-sangat luar biasa sekali. Yang lagi-lagi jangan lupa, hal tersebut sangat-sangat masuk akal sekali, terutama dengan berbagai kontrak yang Oda katakan. Ingat, One Piece nggak masuk akal, tetapi akal bisa masuk, dan hal tadi sangat-sangat logis juga. Dan apakah itu pula alasan kenapa Shanks pada akhirnya lurking nih di dunia bawah kesana kesini? Karena dia tahu betul dunianya belum siap melawan pemerintah dunia sampai akhirnya datang sesuatu. Yang mungkin ini pula alasan kenapa Shanks dibenci Loki, yang bahkan Loki mengatakannya sebagai seorang pengecut karena hal tersebut, di mana Shanks seakan-akan masih menunda-nunda untuk melawan pemerintah ini. Loki yang sudah mau menghajar pemerintah dunia, yang juga dia ucapkan secara jelas di satu chapter ini, yang bahkan kita juga tahu kan bounty-nya mencapai 2 miliar lebih, yang sudah jelas dari sini kalau level Loki bukanlah level abal-abal. Tetapi Shanks yang mungkin takut nih kalau Loki akan gegabah dan malah berakhir seperti Harald, yaitu mati, makanya akhirnya dia memutuskan untuk menghentikannya sampai muncullah waktu yang ditentukan, yang balik lagi pasti prediksi kita adalah kemunculan dari Nika, yaitu Luffy yang sudah awakening atau sudah bangkit. Dan mungkin terakhir deh buat bahan pemikiran, karena ini menurut saya cukup menarik banget untuk premisnya, dimana Harald yang sekuat itu definisi super kuat aja dari ras Ancient Giant, yang definisi super duper kuat aja masih bisa dikontrol oleh Imu sepenuhnya seperti yang kita lihat sebelumnya. Dan pada akhirnya nanti dia bisa berbalik mengkhianati negaranya, padahal baik lagi dia ini baru tier kedua alias masih tengah-tengah, masih ada satu tier yang lebih tinggi lagi, yang apakah mungkin ternyata Gorosei pun semuanya sama seperti Harald? Atau dalam kata lain, mereka adalah orang-orang yang baik, yang kasarnya terpaksa karena sudah memiliki kontrak dengan Imu, yang akhirnya mau tidak mau harus mengikuti apa yang diinginkan oleh sang masternya, yaitu Imu ini. Toh jangan lupa ya, mereka pada dasarnya orang-orang yang sangat kuat juga, sama seperti Harald. Jadi apakah mega teori cukup lama kita nih yang pernah kita bahas di satu video juga tentang pengkhianat Gorosei, apakah mungkin akan benar terjadi? Ya, walau mungkin minusnya nih ketika kekuatan Gorosei dibuang, mereka bisa saja mati. Walaupun case ini seharusnya cukup masuk akal untuk satunya, karena dia sudah hidup sangat lama, dan ketika kekuatannya diambil, dia sudah umurnya sudah melewati batas dari kehidupannya, makanya akhirnya dia mati begitu saja. Tapi coba gimana menurut kalian? Coba tuliskan di kolom komentar. Nah oke lah, gitu aja untuk satu video kali ini, yang nggak tahu nanti video bakal berapa lama ya, karena udah lama nggak ngomong jadi semakin belibet ini ngomongnya, jadi mohon dimaklumi aja buat kalian para nakama players dari channel Devil Nomi, yang akhirnya nih flashback kita yang sudah cukup lama beres juga dan memakan 20 chapter untuk isi flashbacknya, karena bukankah banyak dari kalian yang sangat membenci bagian flashback dari sebuah cerita manga atau cerita apapun. Namun untuk saya pribadi, saya sangat menyukai flashback, karena dengan flashback ini kita bisa mendapatkan perspektif lain untuk mengetahui
mengetahui cerita secara utuh. Ingat yang baik lagi kalau sejarah dibuat dan dibentuk oleh para pemenang, dan dengan mengetahui sisi lain kita bisa melihat perspektif berbeda dari apa yang terjadi dalam sejarah tersebut. Ya lagi-lagi itulah the power of perspektif untuk membuka wawasan yang baru. Dan itulah bagusnya One Piece karena selalu memberikan berbagai pandangan yang ada, yang bahkan karakter yang buruk yang sangat jahat pun ketika kita mendapatkan flashback kita bisa memahami kenapa why dia melakukan hal tersebut. Yang mantap banget nih Oda Sensei. Tapi oke lah, kita nilai dulu untuk satu chapter ini dan langsung aja 9 dari skala 10. Ya terutama momen Gaban dan tentu saja Loki yang wadidaw sekali. Dan karena minggu depan juga One Piece akan libur, jadi sepertinya kita mungkin ketemu lagi nanti masih lama di chapter 1172 yang harusnya sih rilis 2 minggu dari sekarang. Ya berarti kurang lebih kalau nggak di akhir bulan ini, di awal bulan Februari yang udah mau puasa lagi nih. Bentar lagi kita bulan Februari. Jadi masih belum ada rencana lain untuk bahasan-bahasan lain. Dan buat kalian yang mungkin yang punya ide, bisa langsung tuliskan ide kalian, pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Yang sebenarnya saya sendiri pun sedang mengembangkan nih satu channel YouTube lain yang mungkin bahasanya lebih dewasa, alias membahas tentang finance, investasi, dan saham yang bukan ini dewasa banget. Jadi mungkin buat kalian para penonton Devil Nomi yang mungkin sudah cukup dewasa dan merasakan ya dunia seperti apa, bisa mampir juga untuk pembahasan dari channelnya, nanti diklik link di bawah, atau bisa langsung tulis dari gambar ini nama channelnya apa ya, bisa langsung kalian tulis sendiri. Nah jadi itu aja untuk satu video kali ini. Like aja kalau suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.